1 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM Gusbam tanda pagar 1 Selamat datang di rumah mati, welcome to Death House by N. L. Stin www.ebuku.us 2 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 1 Josh dan aku benci rumah baru kami. Tentu saja, rumah itu besar. Ini tampak seperti rumah besar bila dibandingkan dengan rumah tua kami. Itu adalah sebuah rumah dengan tembok merah yang tinggi dengan atap hitam miring dan deretan jendela di bingkai daun jendela berwarna hitam. Rumah ini sangat gelap, pikirku, mempelajarinya dari jalanan. Seluruh rumah itu tertutup dalam kegelapan, seolah-olah itu bersembunyi dalam bayang-bayang bonggol pepohonan tua yang melengkung di atasnya. Saat itu adalah pertengahan Juli, namun daun-daun coklat mati menutupi halaman depan. Sepatu karet kami menimbulkan bunyi di atas dedaunan itu seakan-akan yang kami mendaki jalanan berkerikil. Rumput-rumput yang tinggi menusuk di mana-mana melalui daun-daun yang mati. Serumpun tebal dari rerumputan telah benar-benar tumbuh di luar batas beralaskan suatu bunga yang tua di samping teras depan. Rumah ini menyeramkan, pikirku sedih. Josh pasti memikirkan hal yang sama. Sambil menatap rumah tua, kami berdua mengerang keras. Marda West, pemuda ramah dari kantor real estate lokal, berhenti di dekat jalan depan dan berbalik. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya. Pertama menatap Josh, lalu padaku, dengan mata birunya yang berkerut. Josh dan Amanda tak senang pindah. Ayah menjelaskan. Ia menyelipkan masuk bagian bawah kemejanya. 3 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Ayah sedikit kelebihan berat badan, dan kemejanya sepertinya selalu tak sampai untuk dimasukkan. Ini sulit bagi anak-anak, tambah ibuku. Ia tersenyum pada Marda West. Ia memasukkan tangannya ke saku celana jeansnya. Ia sampai ke pintu depan. Kau tahu, meninggalkan semua teman-teman mereka, pindah ke tempat baru yang aneh. Aneh benar, kata Josh, menggelengkan kepalanya. Rumah ini kotor. Marda West tertawa kecil. Ini satu rumah tua, itu sudah pasti, katanya, menepuk bahu Josh. Ini hanya membutuhkan beberapa pekerjaan, Josh, kata ayah. Ia tersenyum pada Marda West. Tak ada yang tinggal di dalamnya untuk sementara waktu, jadi ini akan perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya. Lihat betapa besar rumah ini, ibu menambahkan. Ia membelai rambut lurus hitamnya dan tersenyum pada Josh. Kita akan memiliki ruangan untuk ruang membaca dan mungkin juga ruang rekreasi. Kau akan menyukainya. Apa kau tak ingin, Amanda? Aku mengangkat bahu. Angin dingin membuatku merinding. Hari ini sebenarnya indah, hari musim panas. Namun semakin dekat kami ke rumah itu, aku semakin merasa dingin. Kukira itu semua karena ketinggian pohon-pohon yang tua. Aku mengenakan celana tenis pendek putih dan kaos biru tanpa lengan. Tadi di dalam mobil kepanasan. Tapi sekarang aku kedinginan. Mungkin di dalam rumah akan lebih hangat, pikirku. Berapa usia mereka? Marda West bertanya kepada ibu, saat melangkah ke teras depan. 4 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Amanda 12 tahun, jawab ibu. Dan Josh baru berusia 11 tahun bulan lalu. Mereka terlihat sangat mirip, kata Marda West kepada ibu. Aku tak bisa memutuskan apakah itu pujian atau tidak. Kukira itu benar. Josh dan aku sama-sama jangkung dan kurus dan memiliki rambut coklat keriting ayah, dan mata coklat yang gelap. Semua orang bilang kami memiliki wajah serius. Aku benar-benar ingin pulang, kata Josh. Suaranya bergetar. Aku benci tempat ini. Adikku adalah anak yang paling tak sabaran di dunia.
Dan saat ia membuat keputusan tentang sesuatu, begitu saja, dia agak manja. Setidaknya, kupikir begitu. Setiap kali ia membuat keributan besar akan sesuatu, dia biasanya mendapatkan caranya. Kita mungkin terlihat sama, tapi kami benar-benar tak sedemikian mirip. Aku jauh lebih sabar daripada Josh. Lebih berpikiran sehat. Mungkin karena aku lebih tua dan karena aku seorang gadis. Josh memegang tangan ayah dan mencoba menariknya kembali ke mobil. Ayo, ayo, ya, mari kita pergi. Aku tahu ini adalah satu waktu di mana Josh tak akan mendapatkan caranya. Kami telah pindah ke rumah ini. Tak diragukan lagi. Setelah semuanya, rumah itu benar-benar gratis. Seorang paman besar dari ayah, seorang pria yang kami bahkan tak tahu, telah meninggal dan meninggalkan rumah untuk ayah dalam surat wasiatnya. Aku tak akan pernah melupakan ekspresi wajah ayah saat ia mendapat surat dari pengacara. Dia mengeluarkan satu teriakan keras dan mulai menari di sekitar ruang tamu. Josh dan aku berpikir dia akan salto atau sesuatu yang lain. 5 RATU BUKU BLOGSPOT COM, paman besarku Charles telah meninggalkan untuk kita sebuah rumah dalam wasiatnya. Ayah menjelaskan, membaca dan membaca ulang surat itu. Di sebuah kota bernama Darkfall, air terjun gelap. Hah? Josh dan aku berseru. Di mana Dark Falls? Ayah mengangkat bahu. Aku tak ingat paman Charlesmu, kata ibu. Bergerak di belakang ayah untuk membaca surat itu lewat bahunya. Aku juga tidak, ayah mengakuinya. Tapi dia pasti telah menjadi orang yang hebat. Wow, ini kedengarannya seperti sebuah rumah yang luar biasa. Dia meraih tangan ibu dan mulai menari dengan gembira melintasi ruang tamu. Ayah yakin sangat senang. Dia sudah mencari alasan untuk berhenti dari pekerjaan kantornya yang membosankan dan mencurahkan seluruh waktunya untuk karir menulisnya. Rumah ini benar-benar gratis, hanya menjadi alasan yang ia butuhkan. Dan sekarang, seminggu kemudian, di sini kami di Dark Falls, 4 jam berkendaraan dari rumah kami, melihat rumah baru kami untuk pertama kalinya. Kami bahkan belum berjalan masuk ke dalam, dan Josh telah berusaha menyeret ayah kembali ke mobil. Josh, berhentilah menarikku, bentak ayah tak sabar, berusaha menarik tangannya dari genggaman Josh. Ayah melirik tak berdaya kepada Mardawes. Aku bisa melihat bahwa ia malu dengan cara Josh. Aku memutuskan mungkin aku bisa membantu. Ayo pergi, Josh. Aku berkata pelan, sambil meraih bahunya. Kita telah berjanji bahwa kita akan memberi satu kesempatan pada Darkfall, ingat. 6 RATU BUKU BLOGSPOT COM, aku sudah memberinya kesempatan. Rengek Josh, tak melepaskan tangan ayah. Rumah ini sudah tua dan jelek dan aku membencinya. Kau bahkan belum masuk ke dalam, kata ayah marah. Ya, mari kita pergi, desak Mardawes, menatap Josh. Aku tetap di luar, tegas Josh. Ia kadang-kadang dapat benar-benar menjadi keras kepala. Aku merasa sama tak bahagianya seperti Josh saat melihat kegelapan ini, rumah tua. Tapi aku tak pernah melakukan cara Josh. Josh, kau tak ingin memilih kamarmu sendiri? Tanya ibu. Tidak, gumam Josh. Dia dan aku sama-sama melirik ke lantai 2. Ada 2 sisi jendela besar yang melanjur berdampingan di atas sana. Mereka tampak seperti 2 mata gelap yang menatap kembali pada kami. Berapa lama Anda tinggal di rumah Anda sekarang? Tanya Mardawes kepada ayah. Ayah harus berpikir untuk sedetik. Sekitar 14 tahun, jawabnya. Anak-anak harus tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Pindah itu selalu sulit, kata Mardawes simpatik. Tatapannya beralih padaku. Kau tahu, Amanda,
Aku pindah ke sini untuk Darkfall hanya beberapa bulan yang lalu. Pada awalnya aku juga tak menyukainya. Tapi sekarang aku tak akan tinggal di tempat lain. Ia mengedipkan matanya padaku. Dia memiliki lesung pipit manis di dagunya ketika ia tersenyum. Mari kita masuk, ini benar-benar cukup bagus. Kau akan terkejut. Semua dari kami mengikuti Mardawes, kecuali Josh. 7 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Apakah ada anak-anak lain di blok ini? Tuntut Josh. Ia membuatnya terdengar lebih seperti sebuah tantangan daripada pertanyaan. Mardawes mengangguk. Sekolah hanya 2 blok jauhnya, katanya, sambil menunjuk jalanan. Lihat. Ibu dengan cepat memotong. 1 jalan kaki yang pendek ke sekolah. Tak ada perjalanan bus yang lebih panjang setiap pagi. Aku suka bus, tegas Josh. Pikirannya sudah bulat. Dia tak akan memberikan orang tuaku istirahat, meskipun kami berdua berjanji untuk berpikiran terbuka tentang langkah ini. Aku tak tahu apa Josh berpikir ia harus mendapatkannya dengan menjadi seperti sakit. Maksudku, ayah sudah memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Untuk satu hal, ia belum bisa menjual rumah lama kita. Aku tak menyukai gagasan pindah. Tapi aku tahu bahwa mewarisi rumah besar ini adalah satu kesempatan besar bagi kami. Kami sangat terkekang di rumah kecil kami. Dan sekali ayah berhasil menjual tempat lama itu, kami tak perlu khawatir sama sekali tentang uang lagi. Josh setidaknya harus memberikan satu kesempatan. Itulah yang aku pikir. Tiba-tiba, dari mobil kami di kaki jalan, kami mendengar Petei menggonggong, melolong dan membuat keributan. Petei adalah anjing kami. Terrier putih berambut keriting, lucu seperti suatu tombol, dan biasanya berperilaku baik. Dia tak pernah peduli jika ditinggal dalam mobil. Tapi sekarang dia menggonggong 8 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM panjang. Bersuara dengan suara penuh dan menggaruk di jendela mobil. Sangat ingin keluar. Petei, tenang, tenang, teriakku. Petei biasanya mendengarkanku. Tapi kali ini tidak. Aku akan biarkan dia keluar, kata Josh, dan bergerak menuruni jalan menuju mobil. Tidak, tunggu dulu, panggil ayah. Tapi kupikir Josh tak akan mendengarnya saat Petei meraung. Mungkin baik juga membiarkan anjing itu menjelajah, kata Mardawes. Ini akan jadi rumahnya juga. Beberapa detik kemudian, Petei datang menyerbu melintasi halaman, menendang daun coklat, menyalak dengan penuh semangat sambil berlari menghampiri kami. Dia melompat pada kami semua seolah-olah dia tak melihat kami dalam beberapa minggu dan kemudian, untuk mengejutkan kami, dia mulai menggeram mengancam dan menggonggong pada Mardawes. Petei, berhenti, teriak ibu. Dia tak pernah melakukan ini, kata ayah minta maaf. Sungguh, biasanya ia sangat ramah. Dia mungkin mencium bau sesuatu padaku. Mungkin anjing lain, kata Mardawes, melonggarkan dasi bergarisnya, tampak waspada pada anjing kami yang menggeram. Akhirnya, Josh menangkap pinggang Petei dan mengangkatnya menjauh dari Mardawes. Hentikan, Petei, omel Josh, memegang anjing itu ke dekat wajahnya sehingga hidung mereka saling berhadapan. Mardawes adalah teman kita. 9 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Petei merintih dan menjilati wajah Josh. Setelah beberapa saat, Josh menempatkannya kembali ke tanah. Petei menatap Mardawes, lalu menatapku, kemudian memutuskan untuk pergi mengendus-endus di sekitar halaman, membiarkan hidungnya menunjukkan jalan. Ayo masuk, desak Mardawes. Ia menggerakkan satu tangannya melalui rambut pendeknya yang pirang. Dia membuka pintu depan dan mendorongnya terbuka.
Mardawes memegang layar pintu membukanya bagi kami. Aku mulai mengikuti orang tuaku ke dalam rumah. Aku akan tinggal di luar sini dengan Petei, desak Josh dari jalan. Ayah mulai protes, tapi ia berubah pikiran. Oke, baik, katanya, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aku tak mau berdebat denganmu. Jangan masuk ke dalam. Kau dapat hidup di luar jika kau inginkan. Ia terdengar sangat putus asa. Aku ingin tinggal dengan Petei, kata Josh lagi, menonton hidung Petei yang menerobos alas bunga yang mati itu. Mardawes mengikuti kami ke lorong, menutup perlahan layar pintu di belakangnya, memberikan Josh pandangan sekilas yang terakhir. Dia akan baik-baik, katanya lembut, tersenyum pada ibu. Dia bisa sangat keras kepala kadang-kadang, kata ibu meminta maaf. Dia mengintip ke ruang tamu. Aku benar-benar menyesal tentang Petei. Aku tak tahu apa yang terjadi pada anjing itu. Tak masalah. Mari kita mulai di ruang tamu, kata Mardawes, memimpin jalan. Kupikir Anda akan terkejut betapa luas ruangan itu. Tentu saja, itu memerlukan pekerjaan. 10 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Dia membawa kami satu perjalanan pada setiap ruangan di rumah. Aku mulai merasa senang. Rumah itu benar-benar rapi. Ada begitu banyak kamar dan begitu banyak lemari. Dan kamarku sangat besar dan memiliki kamar mandi sendiri dan satu kursi jendela bergaya kuno di mana aku bisa duduk di jendela dan melihat ke bawah pada jalan. Aku berharap Josh masuk ke dalam dengan kami. Jika dia bisa melihat betapa besar isi rumah itu, aku tahu dia akan mulai terhibur. Aku tak bisa percaya betapa banyak ruangan yang ada. Bahkan loteng penghabisan diisi dengan perabotan tua dan rak tua. Kardus misterius bisa kita jelajahi. Kita harus berada di dalam setidaknya selama setengah jam. Aku tak benar-benar memperhatikan waktu. Aku pikir kami bertiga semuanya merasa terhibur. Yah, kupikir aku telah menunjukkan kalian semuanya, kata Mardawes, melirik jam tangannya. Dia memimpin jalan ke pintu depan. Tunggu, aku ingin melihat kamarku sekali lagi, kataku penuh semangat. Aku mulai menaiki tangga, menaiki 2 tangga sekaligus. Aku akan turun dalam hitungan detik. Cepat. Sayang, aku yakin Mardawes memiliki janji lain. Panggil ibu setelahku. Aku mencapai lantai 2 dan bergegas menyusuri lorong sempit dan masuk ke kamar baruku. Wow. Aku berkata keras-keras. Dan kata itu bergema samar-samar pada dinding kosong. Kamar ini begitu besar. Dan aku menyukai jendela yang menonjol dengan kursi dekat jendela. 11 RATU, BUKU. BLOGSPOT, COM. Aku berjalan keluar dan mengintip keluar. Melalui pepohonan, aku bisa melihat mobil kami di jalan masuk dan, di luar itu, sebuah rumah yang tampak mirip sekali seperti rumah kami di seberang jalan. Aku akan menaruh tempat tidurku ke dinding yang di seberang jendela, pikirku senang. Dan mejaku bisa berada di sana. Aku sekarang akan memiliki ruang untuk komputer. Aku memandang lemariku lebih satu kali. Satu jarak yang panjang dalam lemari dengan cahaya di langit-langit. Dan susunan rak-rak lebar yang berlawanan di dinding belakang. Aku sedang menuju ke pintu. Berpikir tentang posterku yang mana yang ingin kubawa. Saat aku melihat anak itu. Dia berdiri di ambang pintu selama sedetik. Dan kemudian ia berbalik dan menghilang di ujung lorong. Josh. Aku berteriak. Hei, kemari lihatlah. Dengan terkejut, saya menyadari itu bukan Josh. Untuk satu hal, anak itu memiliki rambut pirang. Hei. Panggilku dan berlari ke lorong. Berhenti tepat di luar pintu kamarku. Melihat kedua arah. Siapa di sini? Tapi lorong yang panjang itu kosong. Semua pintu ditutup. Wah, Amanda,
kataku keras-keras. Apakah aku melihat sesuatu? Ibu dan ayah memanggil dari lantai bawah. Aku melihat untuk terakhir kali menyusuri gang yang gelap, kemudian bergegas untuk bergabung kembali mereka. 12 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Hei, Marda West. Aku memanggilnya saat berlari menuruni tangga. Apakah ini rumah hantu? Dia tertawa kecil. Pertanyaan itu tampaknya tampak lucu baginya. Tidak. Maaf, katanya, menatapku dengan mata birunya yang berkerut. Tidak termasuk hantu. Banyak rumah-rumah tua di sekitar sini dikatakan angker, tapi aku takut ini bukan salah satu dari mereka. Kukira aku melihat sesuatu, kataku, merasa sedikit bodoh. Mungkin hanya bayangan, kata ibu. Dengan semua pohon itu, rumah ini begitu gelap. Kenapa kau tak lari keluar dan memberitahu Josh tentang rumah? Saran ayah, sambil menyelipkan bagian depan ke mejanya. Ibumu dan aku memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Marda West. Ya, Tuan, kataku dengan sedikit membungkuk, dan menurut, berlari keluar untuk memberitahu Josh semua tentang apa yang telah dilewatkannya. Hei, Josh, seruku, bersemangat mencarinya di halaman. Josh, hatiku gelisah. Josh dan Pete sudah pergi. Oke guys, sampai di sini dulu part 1. Cerita, Selamat Datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share, dan subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Selamat berimajinasi.